Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salve. Perkenalkan, nama saya Matius Nata. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, Sekolah Tinggi Pastoral Ketik STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Dengan nomor peserta PPG 3010 1962 188001. NIM 253091180. Program studi Pendidikan Agama Katolik. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4, 5, dan 6 di SD Subsidi Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi yang berjudul Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara kelas 6. Tentunya video ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada para dosen untuk mengoreksi dan memberikan saran yang positif. Untuk lebih jelasnya, marilah bersama-sama kita menyaksikan video pembelajarannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo. Hai. Pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Baik. Pagi ini kita akan belajar tentang materi hak dan kewajiban. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan absen dulu. Sama dia sudah, sekarang kita absen. Alan Manubarnet ada? Hadir. Kerel? Hadir. Valeria? Hadir. Alma? Hadir. Oke, Alan maju pimpin kita dalam doa, semoga pembelajaran kita menjadi berkat. Oke, silakan Alan. Suruhnya siapkan. Semuanya marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas tumbang ucapan-Mu dari malam hingga pagi ini. Semoga memberkati kami dalam pelajaran hak dan kewajiban. Sekarang kami akan memulai pelajaran ini. Semoga Engkau memberi kami dan menyertai kami semua. Marilah kita mengucapkan doa keluarga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, berarti tepuk tangan untuk Alan. Terima kasih Alan sudah memandu kita dalam doa. Oke, sebelum kita mulai kita nyanyi dulu. Ya, nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Bisa nggak lagu ini? Bisa. Nanti keluarkan suara-suara emasnya. Ya. Satu tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, kita dulu. Kita akan sedikit sebentar ya. Kalau kemarin kita belajar tentang aku bangga menjadi atau aku bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga nggak sebagai bangsa Indonesia? Apa yang membuat kalian bangga menjadi warga Indonesia? Keanekaragaman yang berada di Indonesia.
keanekaragaman. Ada apa saja keanekaragamannya? Satu, suku, budaya, ras, agama, adat istiadat, tradisi, warna kulit, suku, dan lain-lain. Oke. Nah, itu yang membuat kita bangga. Jadi dengan perbedaan itu kita menjadi bangsa yang kaya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berikut, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, itu tentang pembukaan kita atau tentang pengantar bahwa di tempat tinggal kita itu ada banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh sekolah, ada PLN, ada PDAM, ada internet, rumah sakit, dan perkantoran-perkantoran yang lain-lain. Nah, pembangunan itu merupakan bentuk pemenuhan hak rakyat oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya kita hidup sejahtera. Nah, pembangunan itu membutuhkan biaya. Itu biaya? Butuh banget. Yang diperoleh dari salah satu pajak. Pajak apa contohnya? Pajak kendaraan, pajak kepemilikan. Pajak kepemilikan itu tentang kendaraan. Habis itu pajak apa lagi? Pajak usaha. Pajak itu adalah salah satu upaya kita untuk menciptakan pembangunan di tempat kita. Apakah hanya dari situ? Tidak. Dari pemanfaatan kekayaan alam dan budaya seperti penjualan hasil bumi, hasil laut, penampilan kebudayaan yang mendatangkan turis. Nah, biasanya ada festival-festival budaya nih. Kalau festival-festival budaya itu beraneka-ragam, sehingga turis-turis yang berasal dari negara luar itu pengen lihat, oh kayaknya budaya Indonesia itu seru deh, banyak. Nah, itu adalah salah satu usaha kita membantu pemerintah dalam menciptakan pembangunan. Nah, sebagai pelajar kita punya nggak? Partisipasi kita ada dalam pembangunan. Pembangunan itu bukan hanya bentuk fisik, tapi pembangunan sumber daya manusianya. Salah satu adalah seperti yang kita lihat di depan itu, ada tugas atau partisipasi siswa-siswi sebagai pelajar itu adalah belajar dengan iya. Oke, itu seputar materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, nomor satu, menurut kalian apa yang dimaksud dengan warga negara yang baik? Katakan ya, betul. Apa yang dimaksud dengan warga negara yang baik? Warga negara yang baik adalah warga yang mau mengikuti peraturan pemerintah. Contohnya harus membayar pajak. Cukup? Oke, tepuk tangan dulu buat Nomor dua. Apa hal yang paling penting yang kamu miliki di sekolah atau di rumah? Oke, Maureen. Hak yang paling penting yang aku miliki di sekolah adalah mendapatkan pembelajaran atau ilmu baru. Sedangkan hak saya di rumah yang paling penting adalah mendapatkan kasih sayang orang tua. Oke, tepuk tangan dulu buat Nomor tiga. Apa kewajiban yang paling sulit kamu lakukan sebagai seorang siswa? Belajar. Sulitkah belajar? Sulit. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian. Pertanyaan nomor 4. Apakah menurutmu taat kepada aturan negara, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, sama dengan taat kepada Tuhan? Oke, Jennifer. Dengan tidak membuang sampah ke tempatnya atau ke tempat yang sudah disediakan, ikut serta pelestarian lingkungan. Ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Oke, dah tepuk tangan dulu buat Jennifer. Baik. Oke, siswa-siswi sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita mau sampaikan ini. Oke, tujuan yang mau kita capai hari ini adalah yang warna biru, peserta didik memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagai perwujudan merasa bangga atas negaranya. Oke, ini yang mau kita capai ya. Oke, di sini Pak Guru ada sediakan menyanyikan hak dan kewajiban. Kita ikutin di video ini.
materi inti kegiatan. Oke, dalam kegiatan inti ini nanti kita akan melihat, Pak Guru ajak kalian menonton 4 video. Dari 4 video itu nanti kalian akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Oke? Video yang pertama. Pagi anak-anakku yang terkasih, jumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 6 sekolah dasar dengan tema hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa akibatnya kalau kita tidak menaati peraturan dan ragu ketika menyeberangi jalan raya? Pasti membahayakan diri kita dan orang lain yang menggunakan jalan raya tersebut. Agar semua pengguna jalan raya aman dan tiba di tujuan dengan selamat, maka kita semua harus menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara loh. Setiap warga negara Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Contoh hak sebagai warga negara adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran, memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan dengan tenang, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta menyampaikan pendapat dan berkumpul. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan, serta memahami segala akibat dari perbuatannya. Sikap tanggung jawab dapat tumbuh jika kita sudah memahami tugas dan kewajiban yang baik, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, dan menghormati hak-hak orang lain. Apa saja contoh kewajiban sebagai warga negara? Contohnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, menaati norma yang berlaku di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menaati peraturan lalu lintas, menghormati dan menjaga toleransi, dan membayar pajak tepat waktu. Hak dan kewajiban harus dijalani secara seimbang. Dengan melaksanakan kewajiban, maka seseorang akan memperoleh haknya. Jadi, dalam praktiknya, kewajiban haruslah dilaksanakan terlebih dahulu dengan rasa tanggung jawab. Kemudian, akan mendapatkan balasan berupa hak. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dijalankan secara seimbang akan menciptakan kehidupan yang rukun, nyaman, dan sejahtera. Bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang? Tentu ada dampak negatif yang akan kita rasakan. Contohnya terjadi pertengkaran antar kelompok masyarakat, lingkungan menjadi kotor, atau lingkungan yang tidak aman untuk ditinggali. Pembersihan dan perbaikan masih dilakukan di sejumlah fasilitas yang dirusak demonstran saat aksi menentang Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan Kamis kemarin. Bertambah lagi, tugas para pekerja kebersihan Pemprov DKI membersihkan dan memperbaiki sisa kerusakan yang ditimbulkan orang-orang tak bertanggung jawab yang berdemonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Hotel Transjakarta Simpang 5 Senen ini seharusnya menjadi tempat transit keluarga yang akan berpergian, namun kini kondisinya hancur. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengajak langsung progres perbaikan fasilitas publik yang rusak. 22 halte bus Transjakarta rusak ataupun dibakar. Vandalisme dan pengerusakan juga menyasar 18 pos kepolisian, termasuk MRT di 3 lokasi, gedung Kementerian SDM, ex-bioskop Teater Senen, Ruko, tembok kedutaan Amerika Serikat hingga sejumlah kendaraan. Tak hanya di Jakarta, pengerusakan juga terjadi di sejumlah daerah lain, siang maupun malam hari. Dan terakhir, ini tentang kerusakan lingkungan. Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sulsel yang rusak parah.
Dalam video yang dibagi akun Twitter @heralogs, terlihat jalanan rusak bertutur-tutur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur. Berdasarkan penuturan warga sekitar, mereka berharap banyak sejak beberapa tahun belakangan untuk pembangunan jalan ini. Warganet yang menyaksikan video ini pun langsung menyerbu kolom komentar untuk memberikan berbagai komentar. Hingga kini komentar masih terus berdatangan dan video ini telah mendapatkan 6.000 lebih retweet dan sudah lebih dari 500.000 kali ditonton. Setelah kita di video pembelajaran, kita lanjut ke sesi berikut, yaitu refleksi video yang sudah kita tonton tadi. Nomor 1, sebutkan hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Hak dulu. Alan. Dapat fasilitas yang layak. Mendapatkan fasilitas yang layak. Kemudian kewajiban? Oke, apa? Membayar pajak. Membayar pajak. Era? Membayar pajak juga. Oke. Terus yang kedua, sebutkan apa saja hak dan kewajiban yang sudah kalian terima dan lakukan. Hak yang sudah kalian terima apa? Pelajaran. Hak pelajaran. Oke. Oke. Mendapatkan kehidupan yang layak. Terus apa lagi? Alan? Dapat nilai-nilai dari guru. Dapat nilai-nilai dari guru. Kemudian kewajiban yang sudah dilakukan apa? Sebagai warga negara. Membayar pajak. Membayar pajak. Oke. Menaati aturan negara. Hah? Menaati aturan negara. Menaati aturan negara. Oren. Nomor 3, sebutkan apa saja fasilitas umum yang kalian ketahui. Puskesmas. Puskesmas. Sekolah. Jalan raya. Jalan. Jalan raya. Jalan raya. Perkantoran. Perkantoran. Pak. Ya. PLN. PLN. Benar ya. Tempat ibadah. Tempat ibadah. BAN. Nomor 4, apa yang harus kalian lakukan terhadap fasilitas umum itu? Tidak menjaganya dengan baik dan merawatnya. Tidak merusaknya. Tidak merusaknya. Tidak merusaknya. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, maka kita harus menjaga fasilitas umum itu yang seperti yang kalian sudah sebutkan. Harus kita jaga supaya tidak rusak. Yang terakhir, bagaimana pendapat kalian terhadap tindakan pengerusakan fasilitas umum? Misalnya kayak di video tadi, ada aksi-aksi orang demo yang merusak fasilitas negara, fasilitas umum. Apa tanggapan kalian? Apa? Menegurnya. Apa lagi? Melaporkannya kepada pihak berwajib. Setelah menegur dinasehati. Ya, dinasehati. Oke. Baik. Itu refleksi dari video yang sudah kita tonton. Tadi kita melihat di video yang terakhir tentang jalan yang rusak. Itu akibat dari ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebenarnya bisa diatasi dengan bekerja sama. Oke, sekarang kita baca kitab suci. Kita berdiri dulu, kita nyanyikan kitab suci sebelum kita membacanya. Setelah itu baru kita diskusi kelompok. Oke, kita menyanyikan lagu baca kitab suci. bab 22 ayat 15 sampai 21. Nah, karya ini keseluruhannya, tapi kita fokusnya ke yang ini. Matius bab 22 ayat 21. Kita baca yang ini. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar.
Oke, dari izin ini maka Pak Guru minta setiap kelompok menjawab pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan yang sudah Pak Guru sediakan. Nanti yang jawabkan ini ya. Nanti jawabannya di sini. Setelah itu kita presentasi kelompok. Jawabnya di sini. Dari bacaan ini nanti kalian akan menjawab pertanyaan ada 4 di bawah. Apa maksud Yesus dengan perkataan tersebut? Maksudnya gini. Perkataan ini. Nah, silakan dijawab bersama. Oh iya ya. Kalau begitu sambil menunggu yang lain, nama kelompok ini silakan dibaca. Jawaban nomor 1, apa maksud Yesus dengan perkataannya tersebut? Dari Injil Matius bab 22 ayat 21. Maksud Yesus meminta kita melakukan kewajiban kepada negara dan melakukan kewajiban juga kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nomor 2. Kewajibanmu di sekolah dan di rumah. Di sekolah, membayar SPP, menjaga kebersihan sekolah, belajar. Di rumah, membantu orang tua, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan menjaga sikap di lingkungan rumah. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nomor 3. Bagaimana kaitan dengan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah dan menaati peraturan sekolah yang ada? Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nomor 4. Sudah baca? Oke, Cipin, silahkan dibaca. Baca soalnya dulu. Bagaimana sikapmu jika ada teman tidak melaksanakan kewajiban? Menegurnya dan menasehatinya karena kewajiban biasanya dibuat sesuai kesepakatan bersama. Jika kewajiban berarti hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok yang sudah menjawab. Kita baca ini dulu, itu kita baca sampai sini. Oke. 1, 2, 3. Ajaran sosial gereja. Inti dari ajaran sosial gereja atau ASG terkait partisipasi dan tanggung jawab warga negara, khususnya dalam dokumen konstitusi Gaudium et Spes, sukacita dan harapan adalah bahwa umat Kristiani memiliki tanggung jawab sebagai warga negara surga dan warga negara dunia untuk aktif membangun kesejahteraan umum atau bonum commune yang mengacu kepada Injil Matius bab 22 ayat 21 tentang membayar pajak. Kaitan pelaksanaan sebagai warga negara dan perwujudan kasih kepada Tuhan dan sesama. Itu tentang membayar pajak, berikan kepada kaisar dan berikan kepada Tuhan. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara berarti kita berpartisipasi dalam menciptakan kebaikan bersama, yaitu keadaan di mana semua warga negara dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Menciptakan kebaikan bersama adalah tindakan kasih yang paling mendasar. Dari materi hak dan kewajiban yang sudah kita bahas bersama, apa yang akan kalian lakukan di sekolah dalam hal memperjuangkan hak dan melakukan kewajiban? Apa yang akan kalian lakukan di sekolah dalam hal memperjuangkan hak kalian sebagai pelajar dan juga melakukan kewajiban kalian sebagai pelajar? Apa yang akan kalian lakukan di sekolah? Oke, Lola. Akan melakukan kewajiban di sekolah dan akan mendapatkan hak di sekolah. Oke. Dari hak dan kewajiban tadi yang sudah kita bahas, penggantian hak apa, kewajiban apa. Nah, terus contoh-contoh hak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu apa? Nah, sekarang tugas kita di sekolah dalam memperjuangkan hak dan juga melakukan kewajiban. Dalam memperjuangkan hak, kita bisa melakukan, misalnya hak kita adalah bebas berbicara, betul? Kalau kalian tidak paham,
Kalian berhak nanya, Pak atau Bu, saya mau paham tentang materi yang dijelaskan tadi atau Bapak jelaskan tadi. Bisa nggak Bapak jelaskan ulang? Itu adalah memperjuangkan hak. Jadi kalian menuntut bahwa supaya kalian pulang dari sekolah ini tidak pulang kosong begitu. Kalian harus dapat ilmu. Maka kalau kalian tidak paham, kalian berusaha untuk nanya supaya tahu, supaya paham. Itu memperjuangkan hak. Terus melakukan kewajiban. Kalau ada tugas sekolah pembagian kelompok, misalnya piket kelas. Hari ini kelompok Oscar, Borneo, Alma, dan Alan piket kelas. Nah, sebagai warga negara yang baik, warga sekolah yang baik, kalian harus piket sebelum pulang. Tinggalkan kelas dalam keadaan bersih. Nah, itu melakukan kewajiban. Yang awalnya malas piket kelas, maka setelah ini rencana tindak lanjutnya adalah mulai rajin. Ya, mulai mau piket. Oke, paham sampai di sini? Sebagai penutup, kita tutup dengan lagu Jangan Lelah. Pak Guru adakan ice breaking penutup. Yang salah nanti maju ke depan dengan Pak Guru. Tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Kalau tepuk pagi, tepuk Sekali. siang, 2 kali. tepuk malam. 3 kali. Baik, sekarang kita mulai. Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Sekali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk senja. Ya, baik. Karena masih konsentrasi, mati lolos semua. Baik. Sekarang kita tutup pertemuan kita dengan lagu Jangan Lelah. Habis itu kita tutup dengan doa penutup. Jangan lelah, berilah dengan Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajarkan dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. partisipasi siswa-siswi. Semoga video kita ini bermanfaat dan juga menyarankan kita untuk mampu dan mau menjadi warga negara yang baik. Mau membayar pajak seperti yang Yesus pesankan, dan juga mau melaksanakan kewajiban-kewajiban rohani kita setiap hari. Ya, itu saja yang perlu Bapak sampaikan atas perhatian kita semua. Pak Guru ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, sebagai penutup, kita karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa penutup. Terima kasih.
Semuanya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga siang ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Semoga Engkau selalu membimbing dan menyertai kami sampai ke tujuan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santa Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong.